Siapkan untuk Anda, ada informasi terkait dengan BPIP yang memastikan bahwa Muhammad KC ini bukan duta Pancasila, lalu juga Kemendikbudristek yang membantu 1.000 pelaku wirausaha tenun, dan satu lagi informasinya ini terkait dengan apakah benar refocusing paket proyek di Manggarai ini syarat dengan dendam politik. Kita mulai terlebih dahulu dari Kabupaten Manggarai, pendengar ya, informasi terkait dengan kebijakan refocusing sejumlah paket proyek yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai, yaitu Bupati Manggarai Heri Nabit ini dinilai oleh berbagai kalangan bahwa ini merupakan keputusan yang tepat yang diambil di tengah pandemi COVID-19. Namun oleh beberapa pihak lainnya juga ini menyoroti kebijakan ini ya, salah satunya dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, Katrina Sena Jimur, yang menduga bahwa keputusan Bupati Heri Nabit tentang refocusing tahap 2 terhadap sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Manggarai sangat tendensius dan syarat dengan dendam politik. Lalu bagaimana tanggapan dari Bupati Manggarai terhadap masukan kemudian pandangan dari beberapa kalangan ya, dan kita akan mengetahui informasi selengkapnya pendengar. Saat ini kami sudah terhubung dengan Bupati Manggarai Heri Nabit. Pro 1 Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Bupati, salam sehat. Iya, selamat pagi Bu Desi, selamat pagi untuk semua yang mendengarkan siaran ini. Salam sehat juga untuk semua. Ya, salam sehat ke Kota Karang di Kota Kupang pagi ini ya. Iya, betul. Baik, Pak Bupati, sejumlah kalangan menilai bahwa Anda mengambil keputusan yang tepat ya, kebijakan untuk merefocusing beberapa proyek ini di tengah pandemi. Namun pihak lainnya juga melihat bahwa ini syarat dengan dendam politik begitu. Saya ingin tahu dulu sebenarnya apa alasan Anda merefocusing sejumlah paket proyek di Manggarai, Pak Bupati? Iya, baik. Terima kasih banyak. Pertama begini, ini refocusing tahap kedua. Refocusing tahap pertama itu dilakukan pada bulan Februari dan berakhir di Mei ya, sehingga dokumen untuk refocusing tahap kedua itu terjadi di bulan Mei. Nah, dalam perjalanannya kita mengevaluasi, kemudian juga yang dievaluasi itu adalah perkembangan COVID, kemudian kebutuhan dari 4 OPD fungsional yang dalam penanganan COVID. Kita tahu ada 4 OPD fungsional dalam penanganan COVID ini. Pertama itu Dinas Kesehatan, kedua Rumah Sakit Umum Daerah, yang ketiga Dinas Sosial, dan yang keempat itu Badan Penanggulangan Bencana. Nah, setelah kita rekap kembali kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, ternyata masih ada kekurangan yang belum dianggarkan dalam refocusing tahap pertama. Gitu. Nah, itulah kenapa kemudian kita melakukan refocusing kembali yang kita kenal sebagai refocusing tahap kedua ini. Gitu. Jadi ini lebih karena kebutuhan-kebutuhan yang belum dianggarkan atau diantisipasi pada refocusing tahap pertama. Gitu ya, saya kira. Jadi misalnya yang belum dianggarkan itu adalah karena peningkatan COVID di bulan Juni-Juli misalnya. Kita membutuhkan ternyata tambahan untuk rumah sakit misalnya, dibutuhkan tambahan ventilator, gitu ya. Nah, karena apa? Karena rumah sakit umum daerah Dr. Ben Boy Ruteng ini menjadi rumah sakit rujukan. Kami juga menerima pasien dari Manggarai Timur misalnya, atau menerima pasien juga dari Manggarai Barat yang berdekatan dengan Manggarai. Juga termasuk beberapa pasien dari Kabupaten Ngada. Gitu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang ternyata harus ditambah dan belum dianggarkan dari refocusing tahap pertama. Demikian juga misalnya dari Dinas Sosial misalnya. Dari Dinas Sosial pada saat refocusing tahap pertama itu BLT Kemensos misalnya. Ini BLT ini kan ada 3 jenis ya BLT untuk di desa, untuk masyarakat. Ada satu BLT yang dianggarkan oleh Kemensos yang untuk sebagian masyarakat yang ada namanya ya. Di TKS ya. Nah, ini dianggarkan dulu 4 bulan. Sampai dengan April, pada saat refocusing tahap pertama dianggarkan 4 bulan. Namun ternyata berkembang menjadi 6 bulan. Nah, yang tidak menerima BLT dari Kemensos itu menerima BLT dari dana desa.
itulah ada aturan 8% dana desa itu untuk BLT. Nah, di luar itu masyarakat yang tidak menerima baik dari Kemensos maupun dari dana desa, itulah yang di-cover oleh APBD. Nah, sekarang kita lihat waktunya. BLT dana desa itu besarannya 300.000 untuk 12 bulan. Dari Kemensos kemudian berkembang menjadi 6 bulan. Nah, di kabupaten, APBD kabupaten yang menerima, masyarakat yang menerima APBD dari APBD kabupaten itu di refocusing tahap pertama kita anggarkan 3 bulan. Nah, sekarang kita mau naikkan dari 3 bulan ini menjadi 6 bulan supaya setidaknya sama dengan masyarakat yang menerima BLT Kemensos. Jadi ada penambahan anggarannya. Nah, itulah yang mendorong kemudian kita mencari alternatif pembiayaan untuk menambal kebutuhan-kebutuhan ini. Ya, jadi ini hasil evaluasi, hasil analisa dari refocusing yang pertama, kemudian ada refocusing yang kedua ini, terjadilah keputusan seperti itu. Namun disoroti ini, kenapa mereka mengindikasikan bahwa ini ada syarat dendam politik, karena lokasi-lokasi pengerjaan proyek yang dibatalkan itu adalah lokasi-lokasi yang ditenderkan oleh basis daerah yang basisnya ini adalah lawan politik Anda, begitu. Apa yang Anda ingin tanggapi dengan sorotan ini, Pak Bupati? Iya, pertama yang saya mau sampaikan adalah tidak ada dendam politik. Tapi kebetulan memang tempatnya di situ. Iya, pertanyaan dendam politik terhadap apa dan terhadap siapa? Ya, kalau yang dipersoalkan itu di kecamatan-kecamatan seperti WRI dan Rahong Utara, saya kira kalau kita bicara politik praktis ya, Kalau politik praktis itu berarti yang paling dekat itu, kalau bicara dendam yang paling dekat itu adalah pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Kalau kita bicara misalnya kecamatan-kecamatan ini, WRI maupun Rahong Utara, saya menang kok di sana. Lalu kemudian basis siapa? Iya, itu kan basis saya berarti. Iya kan? Jadi bagaimana saya kemudian dendam? Saya tidak paham yang dimaksud dengan dendam itu apa. Karena itu daerah-daerah yang menjadi kemenangan kita kok gitu. Lalu kalau bicara dari sisi partainya kita bicara Rahong Utara. Rahong Utara itu bukan basis siapa-siapa. PDI Perjuangan, partai kami justru dapat banyak suara di Rahong Utara. Tapi pertimbangan kita kan bukan itu. Gitu kan? Iya. Gitu. Jadi saya kira istilah dendam itu tidak tepatlah dipakai. Gitu kan? Apakah sudah ada komunikasi langsung begitu? Bukan melalui media, artinya secara terpisah diwawancara, tetapi ini sebagai fungsi kontrol mereka, anggota dewan ini sudah langsung misalnya memberi teguran atau kritikan terhadap kinerja pemerintah begitu, Pak Bupati? Ya lewat media kan sudah ya. Tapi komunikasi langsung belum ya? Lewat media kan sudah. Begini, komunikasi politik hari-hari ini kan tidak harus komunikasi politik yang face to face ya. Media ini kan bisa dipakai. Media ini bisa hari ini bisa surat kabar, media mainstream ya. Kemudian media online kita bisa pakai juga. Dan jawaban-jawaban kita kan juga disampaikan lewat media-media ini. Gitu kan. Dan termasuk misalnya lewat YouTube. Saya ingat baik 2 minggu yang lalu saya bicara di salah satu media melalui akun YouTube media tersebut. Jadi saya kira komunikasi itu sudah berjalan. Kan? Baik. Iya. Jadi yang ingin Anda sampaikan kembali bahwa agar jangan ada istilah dendam politik begitu ya dalam semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah sekarang begitu, Pak Bupati. Iya, saya juga tidak kepikiran ke situ kok. Ya. Ya. Jadi ingat kami punya suara mandat itu 61%. Ya. 61%. Ngapain dendam sama yang 39%? Buat apa? Apa untungnya? Ya kan? Apa untungnya sih ini? Kan tidak. Sekarang kita bicara pembangunan ya. Dan kita bicara kebutuhan kita hari ini.
penanganan COVID. Sudah, itu saja. Baik, Ya. jadi diharapkan ini kita jangan sampai gagal fokus, fokusnya harus pada penanganan COVID-19 begitu ya, dan mendukung, Betul. Anda mengharapkan ini didukung kebijakan-kebijakan Anda ini, dan jangan sampai dicemari dengan hal-hal yang seperti dendam politik dan lain-lain begitu ya Pak Bupati ya? Betul, karena memang saya tidak terpikirkan ke arah situ. Oke, Kan? baik. Uh-uh. Jadi kritikan ini apakah memang hanya Anda terima dari pihak legislatif atau ada yang lain yang sudah pernah menyampaikan kepada Anda atau yang Anda simak juga melalui media, Pak Bupati? Iya, sejauh ini masyarakat yang menghubungi saya ya, tentu tidak semua bisa menghubungi, saya juga tidak bisa menghubungi semua orang, ya. Tapi sejauh ini respons yang kami terima dari masyarakat baik-baik saja, gitu ya. Okay. Artinya masyarakat berterima kasih karena kita kemudian memikirkan hal-hal yang lebih penting pada hari-hari ini, Baik. kan? Semoga Ya, Pak Bupati dari tidak sebagian merespon. DPRD juga menurut saya juga memberi respons yang baik. Oke, Ya. jadi hanya satu ini yang mungkin sampai ke Anda dengan judul dendam politik begitu Pak Bupati ya? Iya, saya kira hanya ini ya yang bicara dendam politik ya. Kalau organisasi-organisasi kemahasiswaan menurut saya masih dalam koridor ya, karena mereka menuntut misalnya kajian akademik ya segala macam ya. Cuma ya saya kan berpikir bahwa dalam situasi krisis seperti ini, apakah kajian akademik itu perlu ya? Ya. Oke. Kalau kajian akademik yang disebutkan itu adalah sebuah kajian yang melihat dari semua sisi dan dalam hal dan sangat detail ya, gitu ya. Oke. Tapi saya berpikir bahwa pada hari-hari ini yang dibutuhkan adalah keputusan-keputusan cepat, tapi tentu dengan alasan-alasan yang pas ya. Ya, jadi Dengan Anda punya alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga ini jangan dilabeli dendam politik. Mudah-mudahan Pak Bupati Betul. juga tidak sebaliknya begitu ya, menyoroti bahwa kritikan yang masuk ini sebenarnya adalah dendam politik begitu ya. Kemudian kita selesaikan sampai di sini begitu. Iya, saya pikir sih, saya juga tidak mau mengatakan bahwa ini kritik-kritik ini adalah dendam politik. Tidaklah, saya tidak masuk ke situ ya. Oke. Saya tidak masuk ke situ. Saya tetap juga melihat bahwa dan berterima kasih bahwa ada pihak-pihak juga yang melihat dari berbagai sisi. Toh istilah dendam politik ini juga sekaligus untuk mengingatkan saya jangan sampai muncul dendam politik pada hari-hari mendatang juga ya. Gitu ya. Ini dianggap sebagai reminder. Terima kasih Pak Bupati Betul sekali. sudah memberikan tanggapannya ya terhadap ada kritikan yang masuk ini, dan mudah-mudahan kita semua fokus pada penanganan COVID-19 di Manggarai juga mudah-mudahan semakin turun ya angka kasus positif di sana Pak Bupati. Iya, trennya memang menurun, tetapi tetap harus waspada. Oke, Ya, baik. tetap harus waspada karena tingkat keterisian tempat tidur tetap tinggi nih Ya. di rumah sakit. Karena Bornya pandemi tetap juga tinggi. belum berakhir Pak Bupati. Terima kasih sekali lagi. Belum. Baik, terima kasih banyak Ya. Bu Desi, terima kasih banyak untuk semua pendengar pagi ini. Salam sehat selalu. Salam sehat, semangat pagi. Terima Baik, kasih. terima kasih. Bersama kami baru saja Bupati Manggarai, Heri Nabit. Pro 1, Kanal Inspirasi.